ada kejadian gitu ya, orang ya yang lagi mandi ya nggak tahu kenapa meninggal gitu. Pokoknya ketika ke sungai gitu ya, orang itu perempuan ya langsung meninggal aja gitu. Nah, udah diselidiki sama polisi tapi nggak tahu, nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada penyebabnya. Nggak ada penyebabnya. Selamat sore, balik lagi di channel Gagas Agasta. Sore ini kita ditemani dengan narasumber yang ternyata narasumber ini kembar ya. Baru lihat ya di channel saya ada narasumber yang kembar. Silakan Kang, diperkenalkan dulu. Halo, perkenalkan, nama saya Ervin. Saya dari Satuan SMAN 1 Talaga, dari Satuan Pasgabara. Dan perkenalkan, nama saya Irfan, sama saya juga dari Satuan Pasgabara SMAN 1 Talaga. Ini kakak adik ya berarti? Siap. Kakaknya yang mana nih? Siap, saya. Oh ini kakaknya, adiknya ini? Saya adiknya. Buat kalian yang mau lebih kenal, silahkan cek IG-nya @adervin. Itu ya. Dan saya @ervan_alpar. Oke. Kang Ervan dan Ervin ini alamatnya di mana? Buat alamat Kecamatan Talaga, terus Desa Campaga, Blok Marium. Oke. Berarti sama ya? Siap. Apa beda? Sama. Sama. Dari kecil sama orang tua apa sama kakek nenek? Sama orang tua. Sama orang tua. Punya kakak lagi atau adik lagi? Punya adik. Punya adik. Kembar juga Kang? Enggak. Oh enggak. Oke, Kang Ervan ini kan anggota Paskibra ya? Iya. Nah, pengalaman lomba nih Kang di mana aja nih? Buat pengalaman lomba, yang pertama itu di Universitas IAIN Cirebon, yang kedua di Paweja Ciamis. Kalau Kang Ervan? Sama. Sama juga. Siap, sama. Berarti dari awal masuk SMA bareng-bareng ikut pasukan juga ya? Iya. Gimana itu Kang pengalaman paling seru di pasukan? Apakah pada saat lombanya atau mungkin waktu eskul? Pengalamannya yang teringat sih pas waktu latihan. Nah, pas waktu latihannya itu jadi ke Paskibranya itu dapat kan, jadi kumpul bersama kayak gitu kan. Kan soalnya kalau nggak di Paskibra kan di ekstra lain jarang kumpul-kumpul kayak gitu, tapi di Paskibra itu kekeluarganya itu terasa banget gitu. Berarti silaturahminya ya? Nah, silaturahminya itu. Memang yang namanya Paskibra itu silaturahmi tetap terus berjalan ya kan. Kang Ervin ini mempunyai sedikit cerita ya, sedikit cerita mistis tentunya, horor sekali ya. Tadi saya udah dengarkan ternyata wah udah luar biasa banget. Jadi kejadiannya itu di mana Kang? Buat kejadiannya itu di desa saya. Pada saat pulang dari rumah setelah ada teman ke rumah main. Oh, udah teman. Kalau Kang Ervan sendiri? Kalau saya sih banyak ya. Yang pertama itu ya ketika saya ke sungai ya, jalan-jalan ke sungai dulu. Nah, yang kedua ketika di sekolah, dan yang ketiga di belakang saya. Jadi sebelum teman-teman mendengarkan cerita dari Kang Ervan dan Ervin, kita break sejenak setelah pesan-pesan yang berikut ini. Oke teman-teman, kembali ke channel Gagas Agasta dan kita langsung mulai aja nih ya cerita misteri dari Kang Ervan dan Ervin. Silakan Kang, yang mau mulai duluan yang mana nih? Ervin dulu. Kang Ervin dulu, silakan. Awal mula kisah tersebut bagaimana? Awalnya itu kan kejadiannya itu setelah 7 hari setelah nenek saya meninggal. Nah, waktu siangnya itu kan saya ngambil selimut dari rumah nenek yang meninggal. Nah, terus disimpan ke rumah satunya lagi. Setelah itu ada teman yang mau main. Iya. Nah, mainnya itu jam 7 malam. Nah, dia itu ada masalah katanya. Terus cerita sama saya,
Nah, katanya setelah datang di rumah saya itu, dia waktu di perjalanan, kan rumah saya melintas melewati tempat pemakaman umum ya kan. Nah, dia itu melihat ada makhluk halus katanya, kayak gitu. Nah, terus saya bilang emang ada ya makhluk halus itu. Bicaralah tentang masalahnya itu. Nah, setelah itu pulang itu sekitar jam 7:30. Nah, 7:30. Setelah dia pulang, saya juga pulang kan ke rumah satunya lagi. Soalnya kan keluarga di rumah satunya lagi. Waktu pulang, saya melihat makhluk halus itu nyata asli real di sebelah kanan saya. Pas waktu naik motor, itu saya kan sendirian aja, nggak didampingi sama kakak saya. Nah, pas waktu itu ada pos kan ya. Setelah ngelewatin pos itu, tiba-tiba ada air kayak yang jatuh ke pundak saya. Perasaan saya tuh keadaannya tuh jadi kayak panas dingin kayak gitu. Jadi dingin banget jadi suhu saya tuh. Saya ngelirik ke sebelah kanan, ada kain yang terbang warna putih kayak gitu. Nah, ya udah biasa aja keadaannya tuh, biasa aja. Setelah pulang ceritalah ke mama. Nah, terus semalamnya itu nge-WA lagi sama teman-teman yang udah curhat sama saya pas waktu malamnya. Kayak gini. Besoknya saya sakit kayak gitu kan. Berarti setelah melihat makhluk tersebut langsung sakit ya Kang besok? Ya, sakit. Langsung sakit 1 hari. 1 hari. Emang waktu melihat makhluk tersebut Kang yang akan rasakan itu ya mungkin apa ya, merinding, gemeteran atau gimana nih Kang? Apa nggak jelas gitu rasanya? Rasanya itu gimana ya, nggak jelas. Jadi perasaan tuh emang perasaan biasa aja, tapi kalau diceritain susah diceritain gitu kan. Gimana ya, deg-degan kayak gitu kan, ternyata kayak gitu sih. Oke, itu kejadian di daerah mana nih Kang tepatnya? Di desa saya di Blok Cilengsa. Di pesawahan atau? Di kayak kebun sih kayak gitu kan. Oke. Iya Kang, kalau di situ itu kan banyak pemakaman, jadi ya panjang gitu pemakaman semua. Oh, pemakaman. Jadi memang di pemakaman tersebut waktu akan lewat ada makhluk halus ya yang berupa kain terbang itu. Ya kain terbang. Itu wujudnya yang jelasnya kayak gimana nih Kang? Nggak tahu sih, tapi kayaknya cuma kain aja, kain terbang kayak gitu. Jelas banget tuh ya. Jelas banget, tapi kayak kata orang tua sih, nenek yang mau nganterin kan, katanya kayak gitu. Nenek mau nganter? Nenek akan sendiri apa? Nah, kan nenek kan udah meninggal 7 hari yang lalu. Nah, kayaknya itu mau nganterin saya pulang katanya, takut apa-apa kayak gitu kata orang tua. Oh gitu. Kalau Kang Ervan sendiri nih? Ya kalau saya sih banyak ya. Yang pertama itu kan di sungai. Nah saya juga ya banyak di sana itu kan saya mau perin saudara ke sungai. Nah kata orang tuanya cepat pulang. Nah saya samperin ke sungai. Nah ketika di sungai itu saya mendengar ya suara sosok bayi gitu ya, tapi keras. Tapi saudara saya itu ya yang dengar gitu. Nah ketika pulang juga ya sama gitu, nangis bayinya. Suara bayi nangis? Iya. Sekitar jam berapa itu Kang? Jam 9. Jam 9. Panas juga sih, kata orang tua juga kalau panas-panas ya ke sungai gitu ya. Ya di sana itu ada kejadian gitu, seorang yang lagi mandi nggak tahu kenapa meninggal gitu. Bisa langsung meninggal? Gimana Iya. tuh Kang ceritanya? Pokoknya ketika ke sungai gitu ya, orang itu perempuan langsung meninggal aja gitu. Nah udah diselidiki sama polisi tapi nggak tahu, nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada penyebabnya. Nggak ada penyebabnya. Dan yang kedua Kang, tepatnya di belakang saya. Nah saya kan ketika mau lomba kan suka latihan di sini. Paskibra kecamatan juga kan suka latihan di sini. Nah ketika malam kan, ketika mau lomba ke Paweja, nah saya kan jadi pasukan. Nah ketika baris berbaris ya kan menghadap ke sana ya, saya melihat sosok yang merah gitu ya. Ya diam aja gitu Kang di pojok sana. Ya pokoknya ketika kumpul juga ya gak tahu kenapa gitu, ketika jam 9, jam 10 malam ketika kita kumpul bareng, di belakang itu suka ada yang gini-gini Kang, apa itu, ngusapin gitu. Wah, waktu latihan? Iya. Nah setelah itu kan nggak ada angin, nggak ada apa. Ketika Kang gagas kan, ketika ya nyaranin untuk pulang jam segini-segini gitu ya. Nah di belakang itu ya nggak ada angin, nggak ada apa. Ya kresek atau apa itu, botol
ya lewat gitu. Dan ya pokoknya adalah di pinggir itu Kang. Dan yang ketiga di sekolah itu kan MTS pokoknya ada ya Kang. Itu mah suka kesurupan tiap hari malahan mah Kang. Tiap hari? Iya, tiap hari. Gak tahu kenapa. Tetapi katanya di suatu kelas itu ya ada penghuninya. Tetapi ya mungkin orang itu lemah imannya gitu ya Kang. Suka tiap hari kesurupan gitu. Tetapi pas ditanya ya Kang, kata orang itu ya pokoknya dia itu Nggak sadar berarti? Iya, nggak sadar gitu. Dan ada lagi di sekolah SMA pas di kelas 11, pokoknya di kelas Erpin di IPA 5 Kang ya. Nah di sana itu kan di IPA 5 itu dekat sama WC nya Kang. Nah di sana itu ya saya lihat tuyul Kang gitu. Jelas banget kan? Jelas. Pokoknya kata guru juga sih emang ada di sana gitu. Suka diam gitu Kang. Kalau Kang Ervan dan Kang Ervin ini sebenarnya punya indera keenam apa enggak? Maksudnya dalam artian anak indigo atau bukan? Gak tahu Kang, soalnya ya Tapi kalau lihat lihat sih suka kayak gitu. gituan sih, iya sering. Sering. Berarti emang peka banget gitu ya? Bukan hanya rasakan geraknya atau suaranya, tapi langsung melihat gitu ya Kang? Siap. Itu gimana sih Kang rasanya? Rasanya ya pokoknya ya seram ya Kang. Tetapi kalau diceritain sama orang tua ya sama rekan sama keluarga ya nggak percaya. Ya ada yang percaya, ada yang enggak gitu ya. Masa sih ya bisa lihat gitu-gitu, tetapi kan ya emang lihat gitu. Kemudian yang waktu di sekolah nih Kang, itu kan kesurupan. Itu kejadiannya kesurupan massal pernah nggak? Enggak sih, enggak Belum pernah kalau kesurupan masal. cuma satu orang, tapi itu kesurupannya ya luar biasa gitu Kang. Jadi semuanya gerak itu ya pokoknya kayak orang gila gitu Kang. Berarti nggak sadar? Iya. Terus kelas 8-nya itu dia itu pindah sekolah. Nah setelah pindah sekolah itu nggak terjadi apa-apa sih kalau di sekolah lain. Tapi kalau di sekolah sebelumnya itu ya kesurupannya gitu Kang. Oh berarti memang di sekolah tersebut yang membuat siapa temen Akang itu kesurupan ya Kang? Ya soalnya Kang di sampingnya kita itu ya Kang ada makam gitu, tetapi kuburan. Ya kuburan itu duka bekas penjajahan duka apa ya, tetapi di sini ada kuburan, di depannya juga ada kuburan Kang. Banyak kuburan gitu, dikelilingi sama kuburan sama kebun gitu. Nah ketika dipindahin itu makam itu ke makam umum ya sering terjadi gitu. Oh berarti tadinya ada bangunan yang memang di situ tempat pemakaman, kemudian dipindahkanlah makamnya ke tempat yang lain. Dan di situ sering terjadi gitu. Sering. Kalau di sekolah Akang itu ya tempat yang paling rawan waktu zaman MTS di mana Kang? Kantin. Di kantin. Itu gimana sih Kang kejadiannya waktu di kantin? Yang dirasakan? Sama Kang. Soalnya kantin sama itu teh kantin kan ini kantin, di sini pemakaman. Nah, pemakaman ini dipindahin kan. Nah, udah dipindahin itu dijadiin parkir motor. Parkiran motor. Oke. Kalau misalkan di masjid mungkin atau di awalannya sendiri ada nggak Kang? Kalau di masjid enggak sih kalau di masjid. Cuman emang di tempat parkiran aja sih. Tempat parkirannya. Ada sih satu lagi ya di kelas 7A Kang ya. Nah ketika saya latihan itu masuk ke 7A kan mau nyalain lampu. Nah di sana hawanya itu ya pengap sama ya panas gitu Kang. Tapi sama Windy ya Kang, rekan saya ya nggak ngerasain panas antara gitunya gitu. Oke. Ada lagi Kang ceritanya? Udah. Cukup. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri sesi podcast misteri ini, kita akan bertanya-tanya tentang pesan-pesan nih Kang buat teman-teman di rumah yang memang orang awam nih Kang. Jadi orang awam kemudian bersekolah di suatu daerah dan sering mengalami hal tersebut, bagaimana Kang?
pesannya sih sabar aja, terus banyakin ikhtiar, doa-doa kayak gitu sih. Oke, kalau Ya, Kang Ervan pokoknya ya yang bisa lihat gitu ya. Ya pokoknya tenang aja gitu. Ya jangan sampai panik atau apa gitu. Hal tersebut ya nggak bakal ganggu gitu kalau kitanya nggak ganggu. berarti saling menghormati aja. Iya, saling menghormati aja. Pesan-pesan dari Kang Ervan dan Ervin. Dan untuk teman-teman di rumah wajib follow ya Kang Instagramnya Siap. Kang Ervan nih apa nih Kang Ervan? Siap. Instagram saya namanya yaitu Ervan_Alvaro. Kalau Kang Ervin apa? @adervin_12. Berarti nama Instagram beda. Beda. Oke. Tapi jumlah followers beda. Wah, Beda sedikit. yang lebih tinggi yang mana nih Kang? Saya Berapa nih? Ya segitulah. Nanti bisa dilihat aja langsung ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel Gagas Agasa, langsung aja di subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya biar nanti kalau misalkan ada notif ke handphone kalian bisa langsung ditonton videonya, kemudian di komen, share, and like ya. Cukup Kang, perjumpaan kita kali ini. Nanti kita mungkin ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan yang berikutnya ya kan, dengan cerita-cerita misteri yang lebih horor lagi. Begitu Kang? Ya. Karena ternyata Kang Ervan ini sering mengalami hal mistis ya Kang. Begitu. Oke, teman-teman, sampai jumpa dan kami pamit undur diri dan selamat sore.